Hari kelima pencarian putra Ridwan Kamil, petugas menelusuri Sungai Are menggunakan teropong. Istri pilot yang diduga selingkuh dengan pramugari laporkan suaminya atas dugaan perzinaan. Hari ketiga perubahan rute KRL, para pengguna stasiun masih banyak yang bingung. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah minibus pick up seruduk warung makan di Jalan Trans Sulawesi. Insiden itu terjadi akibat sopir yang mengantuk hingga hilang kendali. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah mobil pick-up menyeruduk warung makan di Jalan Poros Makale Enrekang, kilometer Botang, Makale, Sulawesi Selatan. Akibat kejadian ini, bagian depan rumah makan rusak dan mobil pick-up terjungkal hingga masuk ke dalam kolong rumah makan. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up yang bermuatan sayur melaju dari arah Makale menuju Enrekang. Di depan rumah makan itu, sopir hilang kendali karena mengantuk dan menyenggol minibus yang sedang parkir. Ya, mobil ini terjun karena dikarenakan sopirnya mengantuk, jadi mobilnya tidak terkendali lagi, makanya terjun dan menabrak tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sopir pick-up mengalami luka gores di tangan dan langsung diamankan ke Pos Lantas Polres Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di Liku 9 Jalan Lintas Bengkulu Kepahyang. Video milik warga ini merekam detik-detik sebuah mobil sedan terjun ke jurang. Video yang diunggah akun Instagram @romansa sopir truk ini menyebutkan mobil sempat parkir tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Tak lama berselang, mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan masuk jurang setelah menabrak pembatas jalan. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi mobil. Pengemudi mobil selamat dari kecelakaan. Pemirsa, mengikuti petunjuk jalan dari aplikasi peta, sebuah mobil tersesat masuk ke hutan. Pengemudi baru menyadarinya saat mobil sudah berhenti dan tidak bisa berjalan. Inilah detik-detik proses evakuasi sebuah minibus berisikan 3 orang yang tersesat di hutan belantara, wilayah Termulus, Desa Dungus, Kecamatan Wungu, Madiun, Jawa Timur. Berawal dari hendak bersilaturahmi ke rumah seorang teman, mereka hanya berpatokan pada alamat yang diberikan melalui aplikasi peta di telepon genggamnya. Entah karena mengantuk atau sebab lain, meski sudah menggunakan peta aplikasi, namun mobil terus berjalan menyusuri jalan setapak dan masuk hutan. Pengemudi baru sadar saat mobil sudah berhenti dan tidak bisa berjalan. Mau masuk arah Mandengan, tapi jalur sini nggak tahu ya, menurut Sherlock. Apa nggak curiga mas melewati? Ya sempat curiga, cuma sempat lokot map itu tadi. Kalau Jinma lagi, terus ternyata arahnya kayak gini. Ini rencananya mau kemana sih mas? Mandengan. Bantuan koordinasi sama Polsek Wungu, terus kita koordinasi sama Pasuruan Obud yang ada di Madiun. Ya, kita minta tolong untuk dibantu untuk evakuasi. Dari Obud alhamdulillah mengirim 4 unit Obud untuk membantu eksekusi evakuasi. Dengan bantuan 4 jeep dari komunitas off-roader Madiun, mobil tersebut akhirnya berhasil dievakuasi hingga keluar dari kawasan hutan. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Terlibat kecelakaan, 2 mobil di Muara Enim, Sumatera Selatan terbakar hebat. Sementara di Konawe, Sulawesi Tenggara, mobil pengangkut BBM terbakar karena sopir merokok. Kecelakaan men.
Dua mobil terbakar di Jalan Lintas Prabu Mulih, Muara Enim, Sumatera Selatan usai terlibat kecelakaan lalu lintas. Menurut saksi mata, salah satu minibus yang melaju dari arah Palembang menuju Pagar Alam oleng hingga berbalik arah. Di saat bersamaan, minibus lain melintas dari arah Muara Enim. Tabrakan pun tak terhindarkan hingga kedua kendaraan terbakar hebat. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian, sementara tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sementara di Desa Lahotutu, Konawe, minibus yang mengangkut belasan jerigen BBM jenis Pertalite terbakar hebat di pinggir jalan. Kebakaran terjadi saat sopir merokok setelah mengisi BBM. Percikan api dari rokok menyambar ke BBM dan mobil terbakar. Sementara sopir terluka di bagian kaki dan lengan. KRD mungkin yang ditingkatkan masalah penertiban Pertalite ataupun solar subsidi. Kejadian ya sudah saya ingatkan beberapa kali kepada masyarakat, kemudian kepada anggota untuk melaksanakan penindakan di lapangan. Nah, ini SPBU-nya kami periksa nanti. Kami ada supirnya yang masih selamat, masih dirawat di rumah sakit, akan kami ambil keterangan. Ini saya akan laporkan ke Pertamina. Ya, mungkin nanti ada sanksi-sanksi yang diberikan oleh Pertamina kepada SPBU di Wong Itubo ini. Api berhasil dipadamkan usai satu mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Dan Konawe, Sulawesi Tenggara, Edwian Syahsatria dan Febriano Tameng, iNews melaporkan. Dua tenaga medis di Sorong Selatan, Papua Barat diserang orang tak dikenal di Kampung Belasuat, Distrik Saifi. Keduanya kini dirawat di RSUD Skolo Keyem, Teminabuan. Dua tenaga kesehatan yang merupakan pegawai kontrak Puskesmas Saifi di Kabupaten Sorong Selatan diserang orang tidak dikenal saat berangkat kerja. Kedua korban yang berboncengan sepeda motor ditabrak dari belakang saat melintas di dekat Kampung Belasuat. Saat keduanya terjatuh, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mengutuk keras peristiwa itu dan meminta jaminan keamanan dari TNI Polri dan juga tokoh masyarakat. Mengharapkan kepada pihak keamanan, baik itu TNI, Polri, dan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pihak terkait untuk memberikan rasa aman kepada petugas kami, agar petugas kami yang ada di setiap distrik, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik di setiap distrik untuk masyarakat. Mengingat tenaga kesehatan merupakan garda terdepan. Hingga kini, kedua korban masih dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Cendri Aindrup Surapati, iNews melaporkan. Hari kelima pencarian putra Ridwan Kamil, petugas menelusuri Sungai Are menggunakan teropong. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.